الله بسم الله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز فوزا عظيما كما قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة ومن سن سنة سيئة فعليها وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والحمد لله رب العالمين. Hadirin jemaah sidang salat Jumat rahimakumullah. Di awal khutbah ini khatib tidak henti-hentinya untuk berwasiat kepada diri dan jemaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah. Tentu iman dan takwa yang sebenar-benarnya sebagaimana yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW, yaitu imtithalul awamir wa ijtinabun nawahi, menjalankan setiap yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka berbahagialah ketika saat ini kita ditakdir oleh Allah untuk bisa menghadiri undangan Allah melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Maka saat ini kita sedang ditakdir dan ditetapkan hatinya, dipenuhi hati kita dengan iman dan takwa. Oleh karenanya kewajiban kita selanjutnya adalah menjaga kualitas iman dan takwa ini sampai akhir hayat, sehingga kita diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jemaah sidang salat Jumat rahimakumullah, bahwasanya kita sebentar lagi akan memasuki Idul Adha, di mana setiap prosesi ibadah Idul Adha adalah menapaktilasi perjuangan dan perjalanan hidup baginda Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Dan semua aspek-aspek kehidupan Nabiullah Ibrahim merupakan jalan hidup yang harus ditempuh oleh umat baginda Rasulullah SAW. Karena ini adalah di antara perintahnya Allah yang tertera di dalam Al-Quranul Karim. Allah berfirman, "Qul sadaqallahu fattabi'u millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi alladhi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil alamin fihi ayatun bayyinatun maqam Ibrahim wa man dakhalahu kana aminan walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa inna Allaha ghaniyyun 'anil 'alamin." Kata Allah mengingatkan kepada kita selaku umat Rasulullah SAW, "Qul, katakan wahai Muhammad, sadaqallah, maha benar Allah. Fattabi'u, maka ikutilah olehmu sekalian." Kata Allah memerintahkan kepada kita, ikutilah olehmu sekalian. Apa yang diikuti? Millata Ibrahim hanifah, yaitu milah Ibrahim, ajaran dan tata hidup dari baginda Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah, yang pertama di dalam tata hidup Nabiullah Ibrahim alaihissalam
Beliau senantiasa bertauhid, hanya kepada Allah beliau menyembah, hanya kepada Allah beliau tunduk. Bahkan ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam dinisbatkan oleh keturunan-keturunannya dari Yakub yang kemudian menjadi orang-orang Yahudi, yang mengatakan bahwasanya Ibrahim itu Yahudi, kemudian ada yang menisbahkan Ibrahim itu Nasrani. Allah pun meluruskannya dengan menurunkan Al-Quran kepada Nabiullah Muhammad, maka Ibrahimu Yahudiyyan wala Nasraniyan walakin kana hanifan musliman. Tidaklah Ibrahim itu Yahudi maupun Nasrani, tetapi Nabiullah Ibrahim itu hanifan musliman, seorang yang lurus, yang tunduk patuh hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah di antara ajaran besar Nabiullah Ibrahim, yaitu hanya mentauhidkan, hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan proses penemuan dan keyakinan tauhid ini pun merupakan proses yang amat sangat panjang. Beliau Nabiullah Ibrahim alaihissalam pernah menggambarkan atau menganggap bahwasanya rembulan itu adalah Tuhan. Kemudian setelah rembulan itu tenggelam, timbul ada yang lebih besar lagi, lebih terang lagi cahayanya, yaitu matahari. Namun demikian, kemudian Nabiullah Ibrahim menemukan Tuhan yang hakiki setelah mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga di dalam ujian-ujian ketauhidan beliau. Beliau senantiasa diuji dengan ketauhidan, keyakinan supaya dalam hatinya betul-betul iman kepada Allah. Pernah suatu saat Nabiullah Ibrahim alaihissalam itu kemudian ingin diperlihatkan bagaimana caranya Allah menghidupkan burung yang telah mati. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, wa idz qala Ibrahimu rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Ketika Ibrahim mengatakan kepada Tuhannya, kaifa nuhyil mauta, bagaimana engkau Allah menghidupkan sesuatu yang telah mati. Maka ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, qala awalam tu'min, apakah engkau tidak percaya terhadapku wahai Ibrahim? Qala bala, kami percaya ya Allah, walakin liyatma'inna qalbi, tetapi aku ingin lihat dengan mata kepalaku sendiri bagaimana engkau bisa menghidupkan sesuatu yang sudah mati. Maka kemudian Nabiullah Ibrahim disuruh mengambil seekor burung. Kemudian burung itu dicincang. Beberapa bagian-bagian burung itu diletakkan di antara bukit-bukit yang berbeda. Kemudian dipanggillah burung itu. Kemudian burung itu akhirnya menyatu kembali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara bagaimana Nabiullah Ibrahim alaihissalam meyakinkan diri beliau supaya betul-betul yakin bahwa Allah itu maha mampu, bahkan bisa menghidupkan sesuatu yang sudah mati. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dari perjalanan hidup Nabiullah Ibrahim alaihissalam ini di dalam menjaga tauhidnya, menjaga keyakinannya, menjaga akidahnya, maka Allah Subhanahu wa taala kemudian memberikan pelajaran kepada baginda Nabiullah Ibrahim begitu dengan amat sangat tampak, yaitu dibuktikan dengan diperlihatkannya bagaimana Allah menghidupkan kembali sesuatu yang sudah mati. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara pelajaran itu yang harus kita petik, bahwasanya ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam dalam proses pencarian Tuhan sampai kepada keyakinan bahwa Tuhan itu adalah Esa, adalah tunggal, tidak berbilang, maka kita harusnya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala
diberikan Al-Quranul Karim, kita tidak usah payah-payah untuk mencari Tuhan, tidak usah payah-payah untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kata para filosof mengatakan bahwasanya tidak semuanya bahwasanya subjek itu mencari objek, tetapi kadang-kadang objek mengenalkan diri kepada subjek. Begitulah kita. Ketika kita sebagai subjek untuk mencari Tuhan, maka tidak usah berpayah-payah seperti apa yang dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Tapi Allah yang menjadi objek pencarian kita telah mengenalkan diri kepada kita. Beliau mengatakan, Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Katakan wahai Muhammad, Allahu ahad, Allah itu tunggal, Allah itu satu, Allahus samad, dan hanya Allah tempat bergantungnya kita. Maka kita ketika telah diberikan Al-Quranul Karim, alhamdulillah, kita tidak usah cari-cari yang namanya Tuhan itu seperti apa, tetapi Tuhan sudah mengenalkan diri kepada kita, sehingga kita cukup iman bahwasanya Allah itu adalah tunggal yang tidak berbilang dan tunggal yang tidak terdiri dari bagian-bagian, dan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kita bergantung kepadanya. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan Nabiullah Ibrahim alaihissalam di dalam menjaga akidahnya kemudian ditransfer, diturunkan kepada anak dan zuriat keturunannya. Bahkan sampai Nabiullah Ibrahim alaihissalam dalam keadaan hendak meninggal dunia pun beliau masih memberikan wejangan. Beliau sempat masih memberikan pelajaran kepada keturunan-keturunannya, kepada anak-anaknya. Dan ini juga menjadi pelajaran bagi kita. Disebutkan di dalam Al-Quranul Karim, wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqubu ya baniya innallaha astaghfara lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Kata Nabiullah Ibrahim alaihissalam kemudian diabadikan di dalam Al-Quran, wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub, dan telah berwasiat Nabiullah Ibrahim dan Nabiullah Yaqub alaihissalam, ya baniya, wahai anak-anakku, innallaha astafa, sesungguhnya Allah telah memilih lakum untuk kalian ad-dina, yaitu agama, fala tamutunna illa wa antum muslimun, maka jangan sekali-kali engkau meninggal dunia kecuali meninggal dunia dalam keadaan ada iman di dalam hati kita. Ini pesan yang luar biasa yang disampaikan oleh Nabiullah Ibrahim kepada putra-putrinya. Dan ini tentu harus menjadi pesan juga kepada putra-putri kita. Ketika kita menjadi orang tua, maka janganlah kita membiarkan anak itu yang sampai tidak bertauhid, sampai tidak mengenal kepada Tuhannya. Nauzubillah, summa nauzubillah. Jadi ini pesan dan wasiat Nabiullah Ibrahim, fala tamutunna illa wa antum muslimun. Am kuntum syuhada'a id hadaral maut, dan bahkan ketika Nabiullah Ibrahim sudah dalam keadaan sakaratul maut pun masih bisa mengingatkan kepada putra-putrinya. Apa yang disampaikan oleh Nabiullah Ibrahim? Ma ta'buduna min ba'di, wahai anak-anakku, apa yang akan engkau sembah nak bila nanti orang tua sudah tidak ada? Kalau sekarang orang tua masih ada, masih bisa mengingatkan engkau, masih bisa memberikan nasihat kepada engkau, masih meluruskan engkau jika engkau salah, masih memberikan semangat dan motivasi jika kalian itu mulai lemah dan malas. Ma ta'buduna min ba'di, apa yang akan engkau sembah nak bila orang tuamu ini sudah tidak ada?
Bila orang tuamu sudah meninggal dunia, apakah engkau masih menyembah Allah Subhanahu wa taala? Apakah engkau masih mau rukuk dan sujud? Ini adalah nasihat yang luar biasa. Il hadara Ya'qub al-maut, ketika Nabiullah Ibrahim hendak meninggal dunia pun masih menitipkan satu ajaran supaya apa? Anak-anak zuriyah masih bisa memegangi kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lalu apa yang diucapkan oleh anak-anak dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam? Dan hendaknya kalimat ini juga kita harapkan menjadi kalimat dari anak-anak kita. Anak-anak dari Nabiullah Ibrahim mengatakan qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Qalu na'budu ilahaka. Mereka anak-anak Nabiullah Ibrahim mengatakan, kami akan menyembah Tuhan engkau dan juga Tuhannya Nabi Ismail, ilaha wahida, yaitu Tuhan yang esa, Tuhan yang satu. Wa nahnu lahu muslimun, dan kami bangga menjadi muslim, menjadi orang yang tunduk terhadap aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah, maka andai kata kita bisa memberikan nasihat seperti itu, kemudian anak-anak kita bisa menjawab dengan kalimat yang lantang bahwa kami akan menyembah Tuhan yang satu, dan juga dengan kalimat yang lantang wa nahnu lahu muslimun, kami bangga menjadi muslim, maka orang tua yang mendengar kalimat ini dari lisan anaknya pasti akan berbahagia di alam barzahnya. Mudah-mudahan kita yang hadir di majelis ini bisa meneladani apa yang dicontohkan oleh baginda Nabiullah Ibrahim alaihissalam. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma shalli wa sallim